Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Kalau sampai pada saat ini kami ada, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan bagi kami. Bahkan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan berkati, urapi baik setiap yang mendengar, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yasub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Firman Tuhan pada hari ini dibawa tema jaminan Tuhan di tengah ancaman. Ancaman adalah sesuatu yang sifatnya menyerang, dan itu dapat berakibat fatal bagi pihak yang diancam atau diserang. Ancaman dapat membuat seseorang takut, pemimpin sekalipun, sehingga cenderung membuatnya mencari jalan keluar yang salah. Ancaman dapat bersumber dari alam, atau kalau kita perhatikan saat ini dunia yang sedang menghadapi COVID-19 yang sangat membuat umat manusia ketakutan. Ancaman dapat bersumber dari binatang buas dan juga dari manusia, entah itu rakyat biasa, atasan maupun pemimpin, atau sekutu pemerintah, sebagaimana Raja Ahaz terhadap ancaman dari Aram dan Israel oleh karena penolakannya
untuk bergabung dengan Aram dan Israel melawan Asyur. Inilah kondisi krisis dalam hidup yang sebenarnya, yang menunjukkan bahwa ada satu keadaan yang urgen yang harus direspon dengan segera, yang tidak boleh ditolak, yang dimana harus mengambil sikap apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, Tuhan memberikan jaminan kepada Raja Yehuda, Raja Ahaz, orang-orang Yehuda, bahwa ancaman dari pihak Raja Aram dan orang Israel, ya Raja Israel, mereka kendati pun ancaman itu mereka sudah berikan, tetapi jaminan bahwa mereka tetap aman, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, dan ancaman itu dengan niat jahat mereka tidak akan terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya inilah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, kita melihat Tuhan memberi jaminan kepada Raja Ahaz dan orang Yehuda agar mereka tetap setia, dan itu Tuhan lakukan dengan mengutus seorang hamba Tuhan, mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang harus menjadi pegangan mereka. Kebenaran yang pertama adalah supaya bangsa Yehuda, Raja Ahaz bersama dengan rakyatnya, mereka mengendalikan diri. Di dalam ayat yang keempat, dikala Ahaz dan rakyatnya sedang dalam ketakutan yang besar, Tuhan mengutus sang nabi untuk mengusir ketakutan mereka, untuk membuat mereka berani, memberikan nasihat supaya sama sekali tidak menyerah kepada ketakutan itu, melainkan mengendalikan diri mereka dan memelihara nyawa mereka. Sebagaimana di dalam ayat yang keempat dikatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Jadi tetap dan tinggallah tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita memperhatikan bahwa untuk menghibur itu dibutuhkan peringatan. Supaya dapat tenang, kita perlu memperhatikan dan berjaga-jaga terhadap hal-hal yang mengancam, sehingga membuat ancaman itu membuat kita gelisah. Sekali lagi dikatakan, janganlah takut dengan hal yang luar biasa ini yang melemahkan dan menyiksa. Janganlah juga hatimu menjadi lemah sehingga hancur dan tidak berdaya di dalam dirimu, tetapi bangkitkanlah semangatmu, bergembiralah atas hal itu dan jadilah berani. Jangan biarkan ketakutan mengacaukan pertolongan yang ditawarkan akal sehat. Jadi pertolongan yang ditawarkan oleh akal sehat itu jangan dibiarkan, jangan dikacaukan, jangan izinkan dikacaukan oleh ketakutan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah bahwa orang-orang yang mengharapkan Allah supaya Allah menolong mereka harus menolong diri mereka sendiri. Sekali lagi, orang-orang yang mengharapkan supaya Allah menolong mereka, pertama mereka harus menolong diri mereka sendiri. Yaitu apa? Supaya mereka belajar menguasai diri. Ancaman dari luar, tetapi bagaimana menguasai diri untuk tidak terlalu panik,
dan tetap tenang oleh karena penguasaan diri yang baik, pengendalian diri yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda adalah supaya mereka tetap beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sang hamba Tuhan, yaitu sang nabi ini dihadirkan supaya mengajar orang Yehuda untuk menganggap rendah musuh-musuhnya, tetapi bukan dalam kesombongan. Sekali lagi, menganggap rendah musuh-musuhnya, tetapi bukan dalam kesombongan bahwa wah ini apa sih kekuatan kamu, apa sih kemampuan kamu, apa sih kehebatan kamu, saya lebih hebat. Bukan seperti itu. Atau jangan menganggap Nabi Yesaya mengajarkan kepada orang Yehuda untuk menganggap rendah, tetapi bukan dengan percaya diri yang tinggi atau kurang pertimbangan, melainkan dengan iman dan ketergantungan kepada Allah sepenuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketakutan Raja Ahaz menyebut mereka dua raja cerdik yang sangat kuat, karena dia bukanlah lawan yang setara bagi salah satu dari mereka. Artinya bahwa baik orang Aram saja itu bagi orang Yehuda, bagi Ahaz itu sudah lawan yang mereka tidak mampu hadapi, apalagi dua raja besar yang bergabung, bersekutu. Maka ini membuat ketakutan yang luar biasa kepada Raja Ahaz. Sehingga di sini kita perhatikan bahwa Raja Ahaz menyebut mereka sebagai dua raja cerdik yang sangat kuat. Dan di sini kita perhatikan bahwa dari dua raja yang sangat kuat ini kemudian mereka bersatu lagi, sehingga Raja Ahaz tidak berani untuk memandang langsung ke wajah mereka ataupun bangkit melawan mereka. Tidak. Kata Nabi, mereka adalah dua puntung kayu api yang berasap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini memang benar menyampaikan bahwa memang kedua raja ini mereka punya kekuatan, tetapi ada pribadi yang lebih kuat, yang lebih besar, yang lebih hebat, yaitu Tuhan, yang kepadanya mereka harus beriman dan kepadanya mereka harus bergantung sepenuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi daripada poin ini di dalam kehidupan kita, coba kita melihat apa yang saat ini sedang mengancam kita dan seakan kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang membuat kita tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi kita begitu sangat khawatir dengan keadaan itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan sebagaimana tanggung jawab daripada Nabi Yesaya untuk mengajarkan kepada orang Yehuda untuk tetap, kendati pun dikatakan itu dua kekuatan, dua raja besar yang cerdas, yang cerdik, tetapi Tuhan lebih besar daripada mereka. Yang ketiga, yaitu supaya mereka yakin bahwa Tuhan menggagalkan rencana musuhnya. Tanggung jawab daripada Nabi Yesaya adalah di mana dia harus meyakinkan mereka bahwa memang benar rencana sekutu dua raja besar, dua pemerintah besar itu, namun pasti akan digagalkan Tuhan dan semua rencana mereka itu sia-sia. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh dikatakan, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi.
Apa yang Ahaz anggap paling hebat justru menjadi alasan kekalahan mereka. Sekali lagi, apa yang dianggap paling hebat oleh Ahaz itu justru menjadi alasan kekalahan mereka, yaitu dalamnya rencana-rencana mereka dan tingginya harapan-harapan mereka. Allah sendiri memberikan jaminan, memberikan janjinya kepada Ahaz bahwa usaha tersebut tidak akan berhasil, sebab Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu yang menggagalkan rencana kedua bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa, dua raja besar yang bersekutu untuk menghadapi Raja Ahaz, tetapi Tuhan berada di pihak mereka. Tuhan yang menggagalkan rencana dari dua raja yang bagi Ahaz itu adalah dua raja yang cerdik, yang kuat dan hebat itu. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam setiap pergumulan hidup kita, tantangan demi tantangan, ancaman demi ancaman yang kita hadapi, baik untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, maupun di dalam dunia kerja kita, Tuhan Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang senantiasa memperhatikan dan memelihara kita. Hanya apakah kita tetap yakin, tetap beriman kepada Tuhan dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Hal yang berikut, kebenaran yang keempat, adalah mengingatkan kepada orang-orang Yehuda, Ahaz bersama dengan rakyatnya, supaya mereka memadukan iman dengan jaminan-jaminan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini kita perhatikan bahwa Yesaya harus mendesak Ahaz dan rakyatnya untuk menyatukan iman dengan jaminan-jaminan yang dia sampaikan kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, jika kamu tidak percaya kepada perkataan yang disampaikan kepadamu, sungguh kamu tidak teguh jaya. Keadaanmu yang goyah dan kacau tidak akan berdiri teguh. Jiwamu yang tidak tenang dan gelisah juga tidak. Walaupun hal-hal yang diberitahukan kepadamu sangat menguatkan, namun semua itu tidak akan membangkitkan semangatmu, kecuali kamu mempercayainya dan mau mempercayai firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah iman yang sungguh-sungguh diperlukan untuk menenangkan dan menenteramkan pikiran di tengah goncangan pada masa kini. Sekali lagi, anugerah iman yang sungguh kepada Tuhan itu sangat diperlukan untuk menenangkan dan menenteramkan pikiran kita di tengah goncangan pada masa kini. Apapun keadaan yang kita hadapi, apapun keadaan yang kita alami, apapun kondisi yang sedang mengancam kita, sekali lagi bahwa iman yang sungguh dengan percaya kepada jaminan-jaminan Tuhan, itulah yang akan memampukan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, Anda dan juga saya, kita dapat mengalami namanya ancaman. Dan ancaman itu dapat datang dari mana saja. Baik datang oleh karena kesalahan kita sendiri, atau datang bukan karena kesalahan kita, tetapi karena ketidaksenangan orang lain.
oleh karena pekerjaan iblis. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ancaman sebesar dan paling berbahaya sekalipun tidak akan melanda orang yang setia kepada Tuhan sesuai dengan jaminan daripada Tuhan sendiri, yaitu jika yang pertama umat Tuhan hidup belajar untuk mengendalikan diri. Yang kedua yaitu tetap beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, yakin bahwa Tuhan yang akan menggagalkan rencana-rencana musuh yang jahat. Dan yang keempat, yaitu bagaimana kehidupan sebagai umat Tuhan mau memadukan, menyatukan iman dengan janji-janji atau jaminan daripada Tuhan. Ketika kita mau lakukan ini, begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan, baik dari diri kita sendiri oleh karena kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa dengan ancaman yang sedang menyerang kita. Apalagi dari pihak lain yang mempengaruhi kondisi sekitar, akan membuat semakin takut. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita tetap setia, belajar untuk mengendalikan diri, jadilah tenang di dalam menghadapi setiap ancaman. Tetap beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan menggagalkan rencana atau ancaman dari musuh. Dan empat, sekali lagi, kita memadukan iman dengan jaminan-jaminan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita, memampukan kita sehingga kita tetap percaya kepada jaminan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini yang penuh dengan godaan, penuh dengan ancaman, penuh dengan bahaya ini, yang mengancam kehidupan fisik kita, yang menggoda kehidupan iman kita. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan menolong kita. Jaminannya dinyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapapun usia kita, apapun keadaan kita saat ini, saya percaya bahwa kita tidak lolos, kita tidak bebas dari ancaman, tetapi ingat, ada jaminan Tuhan di tengah ancaman yang kita hadapi di dalam dunia ini oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dan jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Allah. Baik jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing, ataupun yang sedang dalam perjalanan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan tolong berkati. Teguhkan iman percaya umat-Mu ya Allah, agar di dalam segala keadaan kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu tetap percaya jaminan-Mu ya Tuhan di tengah ancaman hidup kami. Sekali lagi Tuhan, jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Allah. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, Tuhan pemilik hidup kami, Tuhan juru selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.